jangan jadi buih yang pecah menerpa pantai, tapi jadilah angin yang mampu menciptakan gelombang. Pemimpin itu harus menjadi angin yang mampu menciptakan gelombang-gelombang baru. Pemimpin itu harus menjadi angin yang mampu membawa perubahan terhadap rakyatnya. Dan itu komitmen Paket Rakyat. Jika nanti Tuhan berkenan, maka kami harus menjadi angin yang membawa perubahan dalam kehidupan rakyat di Nona Merini, Pantai Malala ini. Untuk perubahan, gandeng tangan, seiring sejalan, Paket Rakyat untuk SPD. Bapak Dilala, Bapak Yeremia Tangguh, Paket Rakyat sahabat baru. Jangan bilang lera kau diwecewan, kita satu dalam Paket Rakyat. Bersama kita bahu membahu, Paket Rakyat pasti menang. Dari rakyat untuk rakyat, bersama dengan rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan, bersatu di Paket Rakyat. Paket Rakyat untuk apa? Menang. Sekali lagi, Paket Rakyat untuk apa? Menang, menang, menang. Untuk kelancaran Bapak Gun dan Bapak In dalam proses-proses politik ini. Kita tahu kita tidak punya banyak uang. Bapak Gun tidak punya banyak uang, Bapak In tidak punya banyak uang. Kenapa? Karena mereka ingin tumbuh dari bawah bersama masyarakat kecil dari bawah yang bergotong royong untuk mereka mengangkat mereka sampai ke puncak. Kalau sudah sampai di puncak, percaya Bapak Gun dan Bapak In tidak akan pernah menutup mata, hati, dan pikiran mereka. Mereka akan melihat kita semua dengan kebijakan-kebijakan yang populis buat kita semua. Saya ajak Bapak dan Ibu, kita nanti akan memasuki satu momentum yang besar. Kita sedang dalam proses persiapan menuju penjemputan SK dan deklarasi besar. Mendeklarasikan kepada publik bahwa Paket Rakyat siap maju menuju KPU 27 sampai 29 Agustus 2024. Pendaftaran. Mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati lewat sebuah pergumulan yang berat. Dalam usia 52 tahun dan masih 8 tahun pensiun, dan istri yang menjadi anggota DPRD dan kemudian per periode ini juga telah terpilih untuk menjadi anggota DPRD, menjadi pertimbangan yang berat untuk saya ambil keputusan politik saya masuk dalam kontestasi politik tahun 2024. Tapi dengan sejumlah alasan yang mereka berikan untuk kepentingan perubahan di Kabupaten Sumber Barat Daya, saya berdoa untuk Tuhan berikan kekuatan pada kami dan memberikan jalan untuk kami mengambil keputusan maju sebagai calon bupati Kabupaten Sumber Barat Daya. Pada waktu yang lalu saya daftarkan diri. Saat pendaftaran saya melihat begitu banyak arus dukungan dari masyarakat dari 11 kecamatan di Kabupaten Sumber Barat Daya ini. Saya melihat ada harapan yang mereka simpan pada pundak saya untuk saya melanjutkan perjuangan politik saya demi perubahan di Kabupaten Sumber Barat Daya. Bukan saya satu-satunya kader dari Nyurlele Boba. Banyak kader di Nyurlele Boba ini, dan banyak yang mendaftarkan diri. Kami semua 14 orang kader di Kabupaten Sumber Barat Daya ini yang mendaftarkan diri untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati. Paket Rakyat pasti masuk dalam kontestasi politik tahun 2024. Jadi kalau ada yang masih ragu apakah Paket Rakyat ini maju, saya pertanggungjawabkan omongan saya ini bahwa Paket Rakyat pasti maju dalam kontestasi politik
tahun 2024, kesulitan mereka mencari pupuk. Ini berdampak pada anak-anak kita, terutama ibu-ibu hamil. Stunting kita di Kabupaten Sumber Daya ini mencapai 9.000 kakak. Dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sumber Daya ini saya informasikan, ada 18.000 kepala keluarga yang miskin ekstrim. Bukan miskin, tapi miskin ekstrim. Itu hasil kajian dari survei dan data dari statistik yang dapat dipercaya. Miskin ekstrim itu ditandai dengan 1 kali makan 1 hari dan 1 kali ganti pakaian dalam 1 minggu. Sungguh sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan, dan itu menjadi bahan daripada lembaga swadaya masyarakat peduli kemanusiaan untuk mendorong saya maju dalam konsentrasi politik tahun 2024. Apakah semua Barat Daya bisa menuju pada generasi emas dan anak-anak kita pada suatu waktu nanti tahun 2045 bisa menjadi generasi yang unggul, kompetitif dan cerdas? Pekerjaan berat kita adalah kita selesaikan masalah stunting di Kabupaten Sumber Daya. Kita harus hasilkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, anak-anak yang sehat. Sehat berpikir, sehat dalam hidup berkeluarga. Bahkan kita semua harus juga sehat dalam berpolitik. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa lawan politik itu adalah musuh yang harus dihancurkan, itu adalah cara berpikir lama dan cara berpikir yang tidak demokratis, cara berpikir yang tidak perlu kita berikan teladan kepada generasi kita selanjutnya. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam memasuki masa demokrasi Pilkada Kabupaten Sumber Daya untuk kita hentikan seluruh peristiwa yang mengkonflikkan secara horizontal masyarakat kita di bawah ini. Kita jangan jadi pelopor untuk kemudian masyarakat hidup dalam perseteruan dari waktu ke waktu. Dalam perjalanan politik di Kabupaten Sumber Daya, rakyat membutuhkan sebuah perubahan. Rakyat membutuhkan seorang pemimpin yang merasakan apa yang rakyat alami, yang mendengar apa yang rakyat sampaikan, yang mau berbuat untuk kepentingan rakyat, yang mau berbuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu kita butuh pemimpin yang benar-benar memberikan jawaban yang bagus, jawaban yang benar, jawaban yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat Sumber Daya. Kalau andaikan kami dipercaya, kami ini anak lele boba, sama-sama lahir dari bumi Lodawi Merimi pada yang melala, punya keluarga di kampung-kampung, pernah tidur bersama-sama dengan keluarga kita, pernah mendengar apa yang mereka sampaikan, pernah merasakan apa yang mereka rasakan. Tentu dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumber Daya akan kami programkan sentuhan-sentuhan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Sumber Daya. Paket rakyat hadir seperti yang disampaikan tadi dengan segala keterbatasan. Kami tidak punya kekuatan untuk menggerakkan aparatur. Kami tidak punya kekuatan untuk menggerakkan penyelenggara negara untuk berkonspirasi dengan paket rakyat dalam rangka memenangkan konsultasi politik yang akan datang. Tetapi paket rakyat punya hati nurani. Paket rakyat punya kekuatan dan rakyat itu sendiri. Ketika rakyat berkomitmen untuk merubah hidupnya, disitulah kekuatannya paket rakyat. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasih, tidak banyak yang saya sampaikan, saya pikir
Saya berterima kasih telah hadir bersama saya di sini, dan saya berharap dalam waktu dekat ketika kita menjemput SK, Bapak Mama semua bisa bersama-sama saya sebagai Bapak, Mama, sebagai saudaranya saya, mendampingi saya, menjadi kekuatannya saya untuk kuat dan berjiwa besar masuk di jantung kota Tampolaka, pusat daripada Sumba Barat Daya ini. Apakah Bapak Mama semua bersedia untuk bersama-sama dengan saya? Kalau begitu, itu menjadi jawaban yang menguatkan hati dan perasaan. Sudah 15 tahun kabupaten ini berdiri, tapi dalam perjalanannya menjadi kabupaten otonom baru sampai tahun 2024 ini, kita terus berada dalam kemiskinan. Itu data statistik yang saya lihat. Yang kaya tambah kaya, dan 80% masyarakat Sumba Barat Daya ini miskin dan tidak berkembang. Padahal ketika kita mengusulkan untuk mendirikan Kabupaten Sumba Barat Daya ini, kita berharap sentuhan pelayanan yang lebih dekat dan kesejahteraan yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Tapi kesejahteraan itu belum kita dapatkan. Kesejahteraan itu masih jauh daripada yang kita mimpikan. Karena itu kita membutuhkan perubahan untuk menata Kabupaten Sumba Barat Daya dan membawa rakyat ini menuju pada perubahan yang lebih baik. Jangan jadi buih yang pecah menerpa pantai, tapi jadilah angin yang mampu menciptakan gelombang. Pemimpin itu harus menjadi angin yang mampu menciptakan gelombang-gelombang baru. Pemimpin itu harus menjadi angin yang mampu membawa perubahan terhadap rakyatnya. Dan itu komitmen paket rakyat. Jika nanti Tuhan berkenan, maka kami harus menjadi angin yang membawa perubahan dalam kehidupan rakyat di Lona Meringi, Padang Malala ini.